Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Porang Jombang guys. Porangnya wong Jombang ya. Porangnya wong Jombang ya guys. Hari ini kita review tentang biji katak yang nanti untuk tanam musim berikutnya ya. Musim berikutnya nanti tahun ini bulan 9, bulan 10, bulan 11 ya guys. Itu untuk tanam biji katak, itu waktu yang paling tepat, waktu yang paling bagus ya untuk pertumbuhan biji katak itu sendiri. Bisa sampai 3, 4 sampai 6 kali tunas ya, dengan kesuburan tanah yang cukup seperti itu ya. Hari ini kita review guys tentang biji katak yang bagus untuk pembibitan ulang ya, pembibitan lagi untuk petani baru. Walaupun nanti teman-teman itu beli biji katak dari tempat masing-masing, dari tempat lain ataupun dari online, usahakan itu untuk mengetahui ciri-ciri biji kataknya ya. Jangan sampai tidak mengetahui ciri-ciri biji kataknya, karena kualitas biji katak nanti yang jadi patokan untuk tanaman kalian bisa berhasil ya, seperti itu ya. Kalau biji kataknya murah tapi nanti yang tumbuh hanya rumput, wah itu pengennya murah tapi akhirnya jadinya mahal karena tanamannya nggak tumbuh. Kita sudah pengolahan lahan, kita sudah perawatan, ternyata dalam beberapa bulan kita tunggu tidak tumbuh. Itu nanti yang merugikan ya. Jadi teman-teman untuk mendapatkan biji katak itu harus mengerti biji katak yang baik dulu untuk ditanam ya. Karena tidak semua biji katak itu bagus. Ya memang sebagian orang menganggap semua biji katak itu bagus, tapi menurut saya tidak semua biji katak itu bagus. Karena kalau biji katak tidak tua, seperti benih apapun kalau tidak tua ya untuk tumbuh pasti sangat susah ya. Prosentase tumbuhnya mungkin hanya 30-40% itu kalau tidak tua. Bahkan bisa tidak tumbuh sama sekali ya. Hanya beberapa biji saja yang tumbuh. Karena benar-benar yang tua hanya beberapa biji. Ya guys. Untuk biji katak guys, usahakan kalau mencari itu nanti yang benar-benar, walaupun yang pinggir ya itu memang benar-benar alami dorman seperti ini guys. Ya. Ciri-ciri biji katak yang benar-benar alami dorman ya. Nanti jangan salah pilih bibit ya, biar teman-teman tidak rugi, biar teman-teman tidak kecewa. Jadi jangan sampai teman-teman itu salah dalam memilih bibit. Kualitas bibit menjadi patokan tanaman kalian nanti tumbuh bagus dan berhasil ya. Bibit apapun pasti yang bagus yang F1 seperti itu. Itu kalau bahasa populernya F1 seperti itu ya. Tapi kalau biji katak memang yang alami dorman seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Memang untuk membedakan biji katak itu kita juga harus belajar dulu. Biasanya itu teman-teman yang baru itu asal beli gitu aja, jadi tidak tahu untuk karakter dan ciri-ciri bibit yang dibeli. Makanya mereka banyak sekali yang beli di media sosial itu akhirnya merugi karena tanamannya tidak tumbuh dengan bagus ya, bahkan tidak tumbuh sama sekali. Saya hanya menginfokan dan menyarankan saja untuk biji katak itu carilah yang bergaransi, yang berani bergaransi dan yang bertanggung jawab seperti itu ya. Karena apa? Karena banyak sekali bibit oplosan ataupun bibit potesan itu yang beredar mulai dari tahun-tahun kemarin pun sama saja memang beredar karena harganya lebih murah. Untuk kualitas bibit memang benar-benar belum matang atau belum benar-benar tua ya. Kita hanya kasih pengertian tentang kualitas biji katak saja ya. Kita tidak menyarankan untuk biji katak itu beli di kita, tapi setidaknya teman-teman itu bisa tahu untuk ciri-ciri biji katak yang bagus. Ini biji katak lokal
ya. Untuk biji katak diusahakan untuk teman-teman itu tahu untuk ciri-ciri pangkal yang bekas nempel di pangkal batang seperti ini ya. Ini pun sama. Ini pinggir. Ini setelah biji katak tengah, ini yang pinggirnya. Itu memang teman-teman harus mengetahui ciri-cirinya. Itu selalu seperti ini ya. Pasti ada tonjolan seperti ini ya. Ya, ini tonjolan seperti ini itu pasti ada. Ini untuk ciri-ciri biji katak yang bagus, itu memang selalu ada tonjolan ini. Dan jangan sampai untuk pinggirnya ini untuk area yang berwarna coklat ini guys, ini berwarna hitam ataupun berwarna putih ya. Karena untuk biji katak saat ini belum bisa untuk berwarna hitam. Pasti untuk bulan 4 mereka pasti berwarna coklat seperti ini ya, karena memang baru mungkin hanya beberapa bulan, mungkin hanya baru 1 bulan mereka dorman. Jadi untuk hitam mengkilap itu belum bisa ya, mereka masih berwarna coklat seperti ini. Dan ciri-ciri yang bagus itu bentuknya seperti ini. Ini pasti ada bekas nempel sedikit di pangkal batang ya, di pangkal batang. Ini kalau terlalu tinggi berarti itu dormannya tidak sempurna ya guys, karena ada sebagian pangkal batang yang mengeras dan menjadi ikut menjadi bagian biji katak ini ya. Seharusnya tidak ada, karena biji katak ini alami hanya dari biji katak ini sendiri, tidak ada bekas pangkal batang atau daging pangkal batang yang ikut di biji katak ini ya. Itu merupakan ciri-ciri biji katak yang bagus ya. Walaupun kecil seperti ini ya, memang selalu ada tonjolan seperti ini guys ya. Kelihatan tonjolannya ini selalu ada. Ini tonjolan dia bekas nempel di pangkal batang ya, seperti itu ya. Ya, tonjolan-tonjolan ini belum disortir guys. Ini belum disortir, yang ini sudah disortir menurut isi masing-masing. Ini juga sudah disortir menurut isi masing-masing. Itu juga guys, itu juga udah disortir menurut isi masing-masing ya. Dan ini pun isi bisa sampai 1000 guys. Ini isi bisa sampai 1000 ya, yang ukuran seperti ini isinya bisa sampai 1000 ya guys. Yang seperti ini isinya bisa sampai 1000 biji dalam 1 kilonya ya. Dalam 1 kilonya bisa sampai 1000 biji ya. Ini kalau disortir lagi memang sangat banyak. Untuk mendapatkan isi 1000 itu memang bisa ya. Ya seperti ini, walaupun kecil mereka alami dorman ya. Tidak ada potesan sama sekali ataupun paksaan seperti itu. Dan ini isi di atas 300 bisa sampai 500 ya guys. Ini pun isi sekitar 100 sampai 200. Ini juga sama. Dan ini belum disortir karena baru datang kemarin ya. Ini nanti disortir karena dari petani itu semua dimasukkan guys. Jadi nanti yang seperti ini kita sisihkan ya. Yang seperti ini yang bentuknya tidak sempurna kita sisihkan, kita tanam sendiri. Karena walaupun bentuknya tidak sempurna tapi dia tetap bibit yang bagus ya. Dia hanya sedikit ada keropos, kita sisihkan. Nah seperti ini pun kita sisihkan ya. Ini benar-benar alami dorman. Dan ini keras. Ini karena udah ditanah dan bentuknya ini mengeropos karena terkena hujan dan tanah ya. Jadi ada sedikit pengeroposan. Itu kita sisihkan, kita tidak campur. Dan nanti yang kita ambil itu yang bersih seperti ini ya. Yang bersih seperti ini. Yang besar kita samakan dengan yang besar seperti ini, kita samakan biar nanti yang beli itu enak, tinggal pilih ukuran berapa, isi 100, isi 20, isi 50, isi 90, itu rata-ratanya bisa dapat seperti itu ya. Jadi kita hanya mengenalkan, hari ini kita hanya mengenalkan tentang biji katak ya. Ini mungkin yang sudah 1,5 bulan sampai 2 bulan. Itu kalau alami dorman pasti selalu ada ini ya guys. Bekas nempel ini selalu ada. Dan
Ini berarti sudah agak lama guys, dia sudah tidak menyoklat, tapi untuk pinggir ini dia menghitam. Berarti ini dormannya sudah agak lama, mungkin 1,5 bulan, hampir 2 bulan. Itu bentuknya selalu seperti ini, warnanya menghitam, mengkilap akhirnya. Dari yang warna seperti ini coklat, akhirnya setelah disimpan dalam 1,5 bulan atau 2 bulan, mereka berubah seperti ini, jadi menghitam seperti ini ya. Ini yang dormannya sudah duluan ya, perbedaannya. Dan kalau yang potesan itu kita gimana ya, kita nggak ada sampel. Untuk yang potesan itu ini nggak ada guys, bentuk ini itu nggak ada, karena mereka dipaksa. Jadi ini itu sobek ya, ini sobek ikut di pangkal pohon, akhirnya ini nggak ada. Dan biasanya itu mereka sudah berjamur. Kalau tidak ingin berjamur, biasanya itu para pembolang itu curang, mereka kasih obat atau dikasih kayak formalin seperti itu ya, akhirnya dia mengering ya guys. Untuk bibit, teman-teman yang ingin pesan silakan, kita ready untuk bibit alami dan bergaransi ya. Bibit kita dari tahun kemarin pun selalu bergaransi, tidak ada yang tidak garansi. Dan yang kita suplaikan alhamdulillah selama ini sampai di teman-teman itu juga dalam keadaan yang bagus juga, dan ditanam pun alhamdulillah tumbuhnya juga bagus dan membuat petani bahagia ya, karena bibit yang mereka beli dengan harga yang cukup lumayan mahal, tumbuhnya bagus juga, seperti itu ya. Ya seperti itu guys, kita perkenalan sedikit review tentang biji katak dan ciri-cirinya, supaya teman-teman bisa membedakan agar tidak menjadi agar tidak menjadi beban ataupun kegagalan ya, seperti itu ya guys. Ya ngene iki porang Jombang iki pakai kokut celuk kayak ini luka tapi dia kering, tidak apa-apa, karena ini biji katak tua ya guys ya, alami dorman. Walaupun bekas gesekan seperti ini, dia terluka tapi tidak apa-apa, tetap bagus. Ini mungkin beberapa hari lagi dia sudah berubah warna jadi coklat, seperti itu. Terima kasih teman-teman, semoga dengan video ini bisa semakin mengerti dan memahami karakter biji katak yang akan kalian beli ya, seperti itu ya. Terima kasih, jangan lupa yang belum subscribe dulu, jangan lupa yang belum like dulu, dan kalau bisa teman-teman bisa share ke teman yang lain, biar teman-teman yang lain untuk membeli biji katak itu tahu ciri dan karakternya biji katak nanti yang ditanam bagus ya, seperti itu. Walaupun beli dimanapun, usahakan tahu ciri-ciri biji kataknya dulu, seperti itu ya guys. Jangan lupa selalu berdoa dan selalu berusaha. Terima kasih, masih bersama Porang Jombang, porange wong sekitaran Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera, salam santun, salam begejekan bersama Porang Jombang.